Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia tiada terhingga. Sampai hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bisa memaksimalkan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita semua untuk membuktikan diri bahwa kita benar-benar bermanfaat hidup di dunia dan juga beramal untuk akhirat nanti. Teriring salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya yang istiqomah. Tidak lupa pula mari sama-sama kita tingkatkan bekal takwa kita. Dengan berbekal takwa ini kita akan selamat, keluarga akan selamat, dan orang-orang yang kita cintai akan selamat. Bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi juga kelak nanti sampai akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan kepada kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ini menunjukkan bahwa keutamaan takwa buat kita dan orang-orang yang membersamai kehidupan kita benar-benar penting. Kita akan wariskan ketakwaan kita kepada generasi berikutnya. Kita titipkan kebaikan-kebaikan kita kepada generasi pelanjut kita, supaya nantinya amal-amal soleh yang pernah kita lakukan akan terus berlanjut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita akan sama-sama melewati tanggal 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Nusantara ini, di bumi Indonesia ini, dengan momentum perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, dengan momentum peristiwa Surabaya yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa ini, maka momentum itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sampai saat ini tidak pernah ada kata tertutup untuk menjadi pahlawan. Siapapun dia, profesi apapun dia, bisa menjadi pahlawan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, bahkan agamanya. Jiwa-jiwa kepahlawanan ini tidak pernah tertutup. Kita mengenang para pahlawan yang telah lalu, benar, kita doakan mereka harus, tapi kita juga harus membuktikan diri bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan. Siapakah pahlawan itu? Merekalah yang punya jasa besar terhadap kehidupan bangsa, kehidupan umat, dan kehidupan yang lebih sempit dari itu, yaitu keluarga. Kita semua punya peluang yang sama untuk memberikan jasa-jasa itu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang adalah mereka yang mampu menghadirkan manfaat buat orang lain. Khairuhum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita nih, sebaik-baik manusia ini adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi yang terbaik buat orang lain. Merekalah semua pahlawan.
Kita tidak akan sebut mereka pahlawan kalau tidak punya kontribusi. Kita tidak akan sanjung namanya, kita tidak akan mengenang jasanya kalau tidak punya kontribusi. Maka orang-orang yang punya kontribusi itu disebut sebagai pahlawan. Tentunya yang dimaksud dengan kontribusi ini adalah kontribusi kebaikan, bukan kontribusi keburukan. Mereka yang sudah berkontribusi dalam kebaikan, maka mereka layak untuk kita sebut sebagai pahlawan. Dalam Islam ada beberapa kriteria yang memungkinkan kita untuk melekatkan diri kita dan berupaya untuk menjadikan kita sebagai pahlawan. Yang pertama adalah mereka yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengubah janjinya kepada Allah. Ketika sudah berkomitmen, bersyahadat, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada hakikatnya dia sudah menjual dirinya kepada Allah, menyerahkan dirinya untuk mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga prinsip-prinsip kebaikan yang diberikan oleh para ulama-ulama kita. Mereka pada hakikatnya sudah berkomitmen, dan komitmen itu tidak akan mereka rubah sampai Allah menjemput takdir, menyelesaikan kehidupan dia di dunia. Inilah orang-orang yang bisa disebut sebagai pahlawan. Mereka menjual dirinya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan amal yang terbaik. Mempersembahkan amal yang terbaik selama hidupnya. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah berjuang menegakkan agama Allah, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat ini. Wa minhum faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak sedikit pun mengubah janjinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah berkomitmen menjadi anggota dari pengurus tertentu, berupaya untuk memajukan organisasi itu, maka komitmen itu akan selalu dipegang teguh sampai Allah menjemputnya. Ini adalah upaya dia untuk bisa berkontribusi dalam wadah yang kecil, tidak mengubah janjinya. Dia akan berusaha mendekatkan diri melalui jamaah, melalui kepengurusan masjid, melalui kepengurusan organisasi-organisasi Islam, dan lain sebagainya. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mengubah janjinya. Mereka lah pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Mereka tidak mengubah janjinya. Apa yang sudah diucapkan tidak akan dirubah. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebaikan sampai Allah menjemput dia nanti. Mereka lah yang hebat. Mereka lah yang perlu untuk disebut sebagai orang-orang yang punya kontribusi besar, baik dalam masyarakat maupun dalam agama. Kemudian yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Kepribadiannya menjadi inspirasi pengembangan kebaikan yang sudah ada. Tokoh-tokoh ini menjadi motivator, menjadi penggerak, menjadi orang-orang yang mampu menggerakkan sumber daya yang ada, menjadi lokomotif kebaikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, barang siapa yang menunjuki sebuah kebaikan, mandalla ala khairin falahu, maka baginya ajruhu misla ajri fa'ilihi, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Artinya dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan melaksanakan kebaikan, yang kedua adalah keutamaan menjadi lokomotif kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi lokomotif kebaikan itu tantangannya berat. Dia akan menghadapi berbagai fitnah. Ini mah cuma cari-cari masalah. Ini cuma mau cari sensasi. Ini mengadakan sesuatu yang nggak pernah ada di zaman sebelumnya. Ungkapan-ungkapan seperti itu, fitnah-fitnah seperti itu akan diterpa oleh orang yang berada pada garis terdepan kebaikan. Akan menimpa orang-orang yang menjadi lokomotif kebaikan-kebaikan itu. Dulu ketika kiblat masjid harus direvisi di tahun 1930-an, 40-an, banyak pertentangan tentang itu. Ini mengada-ada sesuatu yang baru. Sekarang Kementerian Agama sudah memiliki alat untuk bisa memperbaiki kiblat masjid. Setelah diperbaiki, dikeluarkan sertifikat kiblat. Ini masjidnya sudah sesuai dengan kiblat yang seharusnya. Memperjuangkan lokomotif kebaikan-kebaikan itu memakan waktu yang panjang, mengharuskan napas yang kuat, mental baja, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena fitnah, ujian, cobaan akan selalu menyertainya. Mereka lah pahlawan-pahlawan yang menjadi inspirasi kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang saling menguatkan. Ketika keluar dari garis kebaikan atau tidak sabar, maka sosok pahlawan ini akan mengingatkan. Sabar, mengingatkan untuk selalu beriman. Dalam Al-Quran disebutkan illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Mereka orang-orang yang beruntung itu adalah pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Illalladzina amanu. Setelah berimannya benar, artinya beriman yang benar ini dia tidak menyelenehkan ajaran-ajaran agama, tidak membuat nabi-nabi palsu, tidak membuat ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah iman yang benar. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian membuktikan imannya itu dengan amal soleh. Kalau hanya sekedar beriman tanpa diiringi dengan amal soleh, itu ibarat uang yang kepingannya, yang permukaannya cuma satu, nggak laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman harus selalu berbanding lurus dengan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Ada mekanisme tawasub, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Orang kalau diingatkan, Dek, Nak, jangan berbuat itu ya. Oh, saya pendidikannya lebih tinggi, Pak, ini sepertinya kelewatan, Pak, ini salah, Pak.
Oh, umur saya lebih tua, saya lebih senior. Pak, Bapak, Ibu, tolong, ini nggak boleh dilakukan karena melanggar aturan agama. Siapa yang duluan ada di sini? Sayalah yang menjadi pengaturnya. Mereka-mereka yang tidak bisa diingatkan itu tidak bisa kemudian beriringan dengan sosok-sosok pahlawan. Kita harus bersama saling mengingatkan, berkontribusi dalam mengingatkan kebaikan. Kalau memang salah, ucapkan, ingatkan mereka semua. Pak, ini nggak bisa Pak, karena dia punya sistem, dia punya kroni, dia punya mekanisme yang menyulitkan kita menyampaikan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak bisa dilaksanakan dengan tangan, lakukan dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka minimal lakukan dengan hati. Ala wahiyya adhaful iman, kata Rasulullah. Kalau dalam hati itu, mengingatkan dalam hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jadi pahlawan itu adalah mereka yang sanggup mengingatkan. Nanti setelah diingatkan baru kita akan mengerti. Oh iya, dulu kalau nggak dikasih tahu orang tua kita, mungkin kita nggak bisa begini. Dulu kalau tidak diajari guru kita, nih aturan-aturan yang baik, mungkin kita tidak seperti ini, tidak sehebat ini. Mereka-mereka yang berjasa dalam kehidupan kita akan selalu kita kenang. Walaupun cuma nasihatnya, walaupun cuma contoh kepribadiannya, kita akan selalu kenang mereka-mereka yang telah berkontribusi dalam kebaikan, membentuk karakter pada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka yang bisa saling menguatkan adalah pahlawan buat kita dan juga orang-orang yang bisa dan pernah merasakan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah adalah mereka yang ikhlas membantu untuk saudaranya karena merasa bagian dari hidupnya. Ketika ada kelaparan, maka dia berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepadanya untuk mereka yang menderita kelaparan. Hari ini dunia Islam mungkin telah menutup mata terhadap kelaparan yang terjadi di Palestina. Hari ini mungkin kita belum terenyuh bahwa banyak di antara anak-anak di sana yang harus meregang nyawa karena tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah panggilan kepahlawanan kita. Apakah kita masih merasa bagian dari umat Islam itu, atau kita sudah memisahkan diri dari mereka, saudara-saudara kita se-Islam? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, al-mu'minu fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasad idza ishtaka minhu 'udwun tadasalahu sairul jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan kaum muslimin dalam kasih sayang, dalam cinta, dalam saling mengasihi, wa ta'atufihim, seperti masalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun, kalau salah satu bagiannya menderita sakit, maka tadasairu, dirasakan juga oleh seluruh anggota tubuhnya, bisahri wal humma, nggak bisa tidur dan demam. Sekarang kita tidur nyenyak, bisa makan enak, ibadah dengan khusyuk. Tapi saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi lain, jangankan untuk sholat khusyuk,
Hidup mereka pun tidak tahu kapan mereka akan hidup lagi. Ini persoalan nyata di depan kita. Terpanggilkah kita untuk itu? Maukah kita menjadi pahlawan bagi mereka? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan, janganlah kita pikirin yang jauh-jauh dulu, pikirin yang dekat-dekat aja, masih banyak yang membutuhkan. Mereka juga sudah mikirkan hal yang sama dengan kita. Kalau urusan dalam negeri kita juga bisa, tapi urusan luar negeri tidak semua mampu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di peringatan 10 November ini kita jadikan diri kita sebagai pahlawan yang mampu merasakan penderitaan-penderitaan orang lain yang membutuhkan, dan kita bisa membantu itu. Kita mampu melaksanakan itu selama Allah masih menitipkan usia panjang kepada kita, masih menitipkan rezeki yang cukup kepada kita. Kita mampu melaksanakan itu. Mudah-mudahan semangat untuk menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan yang paling penting adalah catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memanfaatkan usia ini dengan memberikan amal yang terbaik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi fantahu amanahu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menguatkan kita semua untuk bisa bersabar dalam kebaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla kafarata wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makani wa kulli zaman. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Allah